Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Aprilia dengan NIM 2472029692 dari kelas A. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang stimulasi praktikum MPN, ALT, dan uji susu indikator metilen blue. Untuk memenuhi tugas video bakteriologi sanitasi dengan dosen pengampu Ibu P.R. Sartika SKM MSI. Yang pertama adalah pemeriksaan MPN atau Most Probable Number. Adalah metode pengujian mikrobiologi kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri, biasanya bakteri coliform, dalam sampel cair seperti air minum, air limbah, atau makanan cair. Metode MPN didasarkan pada pengenceran serial dan inokulasi ke dalam medium cair selektif. Hasil positif biasanya ditandai dengan pembentukan gas dan perubahan warna media. Kemudian dibandingkan dengan tabel statistik MPN untuk memperkirakan jumlah bakteri per mililiter atau gram sampel. Pemeriksaan MPN terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pendugaan, tahap penegasan, dan tahap konfirmasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan MPN yaitu yang pertama tabung reaksi, yang kedua tabung Durham, yang ketiga pipet ukur, yang keempat inkubator. Bahannya yaitu media BGLB, buperpeton, media LST atau LB. Selanjutnya proses pengenceran, yaitu sampel air dimasukkan sebanyak 1 mili ke setiap tabung. Dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24-48 jam. Interpretasi dari hasil pengenceran yaitu positif jika terdapat gelembung pada tabung Durham, negatif jika tidak ada gelembung pada tabung Durham. Pada prosedur kerja uji pendugaan, yang pertama adalah pipet 1 mili pengenceran ke dalam masing-masing 3 tabung yang berisi 5 mili LB yang di dalamnya terdapat tabung Durham terbalik. Selanjutnya, lakukan juga dengan cara yang sama pada pengenceran 1:100 pada 3 tabung kedua dan 1:1000 pada 3 tabung ketiga. Tiap pengenceran penggunaan pipet yang baru dan steril. Selanjutnya, simpan semua tabung-tabung dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama kurang lebih 24-48 jam. Setelah itu, catat jumlah tabung yang membentuk gas. Hasil uji dinyatakan positif apabila terbentuk gas pada tabung tersebut. Selanjutnya, prosedur kerja uji penegasan. Yang pertama, pindahkan sebanyak 1 OC dari tiap tabung yang membentuk gas pada media LB ke dalam tabung yang berisi 10 mili BGLB. Masukkan semua tabung ke dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Adanya gas dalam tabung BGLB akan memperkuat adanya bakteri coliform. Selanjutnya, catat jumlah tabung yang positif pada uji penegasan. Angka yang paling mungkin akan terlihat pada tabel. Prosedur tahap konfirmasi. Yang pertama, ambil tabung yang menunjukkan pembentukan gas pada uji pendugaan. Yang kedua, inokulasi ke media EMB menggunakan teknik gores atau strike. Yang ketiga, inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, amati pertumbuhan koloni yang terdapat pada cawan Petri. Interpretasi hasil, positif jika media berkoloni hijau metalik. Negatif jika koloni tidak tumbuh atau bukan berwarna hijau metalik. Selanjutnya, pengujian susu dan indikator metilen blue. Uji ini digunakan untuk menguji kualitas bakteri pada sampel susu.
Dalam uji ini ditambahkan sejumlah zat warna ke dalam susu atau methylene blue, kemudian amati waktu yang dibutuhkan bakteri untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan pelunturan zat warna tersebut. Semakin tinggi bakteri dalam susu, semakin cepat terjadinya pelunturan warna biru pada methylene blue. Susu adalah bahan pangan yang sangat baik bagi tubuh manusia, karena kandungan kaya nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena kaya nutrisi, maka susu sudah mengalami kerusakan terutama aktivitas mikroorganismenya, sehingga perlu pengamanan agar terhindar dari kontaminasi. Penambahan methylene blue pada sampel susu akan menyebabkan susu berubah menjadi biru akibat mikroorganisme pada susu yang ditandai dengan memudarnya warna biru, akibat mikroorganisme menyerap O2. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian susu dengan indikator methylene blue. Yang pertama, water bath, yang kedua pipet volume 10 ml, pipet ukur 1 ml, OC bulat, rak tabung, lampu spiritus, sampel susu, tabung reaksi, methylene blue, dan suspensi kuman. Prosedur kerja pengujian susu dengan indikator methylene blue. Yang pertama, siapkan 3 buah tabung reaksi yang masing-masing telah diisi 1 ml methylene blue 1%. Kemudian 3 tabung ditambahkan masing-masing 10 ml sampel susu. Selanjutnya, tabung kedua setelah ditambahkan sampel dipanaskan hingga mendidih. Tabung ketiga setelah ditambahkan sampel dimasukkan koloni kuman E. coli, dicampur atau dihomogenkan. Selanjutnya, ketiga tabung diinkubasi selama 8 jam pada suhu 30 derajat Celcius water bath dan diamati setiap 30 menit. Interpretasi hasil sangat baik, tidak ada perubahan lebih dari 8 jam. Baik, terdapat perubahan dalam waktu 6-8 jam. Sedang, terdapat perubahan waktu 2-8 jam. Buruk, terdapat perubahan dalam waktu kurang dari 2 jam. Selanjutnya, pemeriksaan angka lempeng total atau TPC merupakan pemeriksaan untuk menentukan jumlah mikroorganisme baik, bakteri maupun jamur di dalam bahan pangan, alat masak, atau alat makan. Metode ALT atau TPC pada bahan pangan dapat mencerminkan teknik penanganan, tingkat dekomposisi kesegaran, serta kualitas sanitasi makanan. ALT dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas sanitasi suatu bahan pangan yang secara praktis tidak mendorong adanya pertumbuhan mikroba atau makanan kering dan beku. Memberikan informasi terhadap kualitas sanitasi selama pengolahan atau cara penyimpanan suatu produk pangan yang tepat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cawan petri, tabung reaksi, rak tabung, bunsen, media PCA, sampel air, batang es, dan pipet ukur. Prosedur kerja, sampel air dimasukkan sebanyak 1 ml ke setiap tabung reaksi. Setelah selesai dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi media PCA. Masukkan ke inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Interpretasi hasil, positif yaitu koloni dapat tumbuh, negatif yaitu koloni tidak tumbuh. Di sini terdapat 3 cawan petri yang berisi media dan sudah ditumbuhi oleh koloni. Berikut adalah hasil yang didapatkan dan perhitungannya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.